Tapi kembali lagi, orang kalau sudah value-nya didrive oleh materialism ya, itu biasanya susah untuk mengatakan yang disebut namanya cukup gitu loh. Akhirnya sejahtera itu menjadi sesuatu yang nggak pernah cukup, never enough. Bahwa pada saat kita merekrut orang yang tidak mengenal angka cukupnya, atau angka cukupnya itu terlalu tinggi dan tidak qanaah, itu justru malah akan jadi bumerang buat kita ya. Nanti dia di tempat kita sementara kita terima, besok begitu ada yang nawarin lebih besar lagi, ingat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di segmen baru kita, Ngabuburit bareng Yubi. Jadi ini segmen episode pertama lah ya. Mohon izin sebelumnya perkenalkan, saya Nuri dari tim Ubisnis yang insya Allah akan membantu diskusi kita sore ini, Mas J. Yuk. Nah, topiknya yaitu rahasia membangun tim loyal dan militan. Telah hadir di tengah-tengah kita teman-teman, Mas J. Selaku narasumber kita yang insya Allah akan berdiskusi tentang topik tersebut. Nah, jadi aturan mainnya kita pertama pemaparan dulu nih Mas J. Pemaparan apa? Pemaparan. Nah, jadi nanti ada beberapa pertanyaan dari saya Mas J. Terus nanti juga bakal ada pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Oke. Ini kan membahas tentang rahasia membangun tim yang loyal dan militan Mas J. Iya. Nah selama ini kan Mas J sering bilang kalau Yubi itu bukan nyari karyawan, tapi nyari pasukan. Iya. Nah, itu gimana ya maksudnya Mas J? Langsung ke situ ya pertanyaannya? Iya. Oh, ada yang tentang peran tim dalam berusaha, cuman kayaknya lebih pas gitu ini ya? dulu Mas J. Nah, ini bukannya ini dulu zat baru ini ya? Aku satu ya ini. sudah. Tadi soalnya kebalik-balik ya. Tadi diomongin gitu, saya mikirnya yang pertama itu duluan. Jadi bicara masalah pasukan itu karena begini teman-teman. Kalau kita sendiri kan sebetulnya di bisnis ini kan memang bicara masalah ngaji fikih akhir zaman tuh ya. Nah, jadi buat saya cobalah ini kita renungi di masa corona ini. Kemarin atau semalam saya nonton satu video yang menurut saya tuh bagus ya, dari live-nya Aagim dengan Hotman Paris. Jadi ada videonya Aagim dengan Hotman Paris tuh bagus banget menurut saya. Hotman Paris itu kan bisa dikatakan simbol sukses bagi orang materialis ya. Kan begitu saya ngomongnya. Nah, jadi pada saat diwawancara, tapi saya sukanya Pak Hotman ini jujur ngomongnya belak-belakan ya, bahwa saat kondisi pandemi ini apa yang mau dibanggakan ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus Aagim juga mengatakan dia ya mobil juga segitu-segitu aja gitu kan ya, maksudnya nggak bisa diapa-apain gitu kan pada saat kondisi pandemi seperti ini. Artinya harta kita nggak bermanfaat pada saat ini ya. Yang bermanfaat itu sembako. Ya itu kalau dulu Aagim bahkan mengatakan kalau seandainya itu kan orang itu mau tenggelam, dia dikasih emas atau berlian atau permata, atau kasih pelampung, dia milih mana gitu ya. Nah, milih pelampung atau ban bekas dibandingkan permata itu sendiri. Oke, jadi kondisi sekarang sebetulnya teman-teman ya, kita harus sama-sama saling memikirkan. Jangan-jangan memang benar, bukan jangan-jangan, saya yakin. Cuma tinggal kapannya saja belum tahu. Ya. Dalam ramalan akhir zamannya Rasulullah atau nubuah, bukan ramalan. Kalau ramalan kan dikiranya kayak yang tidak pasti. Ini pasti. Ya, nubuahnya Rasulullah bahwa kita sudah dalam fase akhir zaman yang pertengahan, jelas. Nah, tinggal menunggu, mungkin bisa jadi kita pertengahan menuju ke fase akhir di akhir zaman, atau tanda yang ketiga, tanda besar bukan tanda menengah ya, dari akhir zaman. Nah, disitulah ya kita yang beriman harusnya mulai mengerti bahwa saatnya kita tidak untuk sekarang itu memperkaya diri kita sendiri. Tidak seperti itu. Percuma dah ya. Itu fasenya dari sana. Maka dari itu saya pun juga sebagai founder di Ubisnis ya, merumuskan hal yang antara lain berikut. Ini adalah fase kita merekrut pasukan. Pasukan maksudnya apa? Pasukan untuk nanti menyongsong Imam Mahdi. Ya. Nah, seolah kayak teman-teman yang tidak mempelajari fikih akhir zaman akan berpikir kayak, wah, ini tahayul ya Mas Cia. Bahkan ya, seseorang yang saya temuin waktu itu juga mengatakan begitu. Beliau ini ibu-ibu ya, tapi luar biasa polos juga. Beliau mengatakan begini, astagfirullah Mas Cia, saya tadi itu baru tanya sama anak saya. Anak saya tanya begini, Mah, Dajjal itu ada nggak sih? Saya bilang tahayul. Wah, ternyata ada Mas Cia. Ada.
Nah, jadi ini bahaya banget loh bahwa kita ini tidak mempelajari tentang hal itu gitu kan ya. Bahwa memang sebetulnya itu bukan tahayul, itu yang dikatakan Rasulullah dan Allah pun juga mengatakan seperti itu atau berfirman seperti itu tentang Dajjal. Jadi kok kita masih mengatakan bahwa itu adalah tahayul. Nah inilah makanya saya mengatakan bahwa kita di fase merekrut pasukan untuk menyongsong Imam Mahdi, artinya pasukan-pasukan kebaikan ya, pasukan-pasukan yang tidak berpikir hanya duit semata ya, duit. Bisnis adalah kendaraan bagi kita ya, kendaraan bagi kita nanti untuk ke akhirat ya, tapi tujuan yang paling utama justru malah ya akhirat itu sendiri atau alam setelah ini. Apa itu? Ya husnul khotimah kalau kita di dunia ini, meninggalnya matinya masuk surga gitu ya. Nah itulah alasan saya mengatakan bahwa ini fasenya merekrut pasukan bukan merekrut karyawan. Kalau Anda mau bergabung bersama kita, ayo bergabung bersama kita, tapi berjuang seperti pasukan. Digaji, ya tetap digaji. Tapi kalau pas corona, siap dipotong. Kalau pas kita bangkrut, siap masih berjuang bersama-sama. Justru nanti ketawanya pada saat kita bangkrut beneran. Ya mudah-mudahan nggak sampai bangkrut ya. Ya, tapi kita sudah siap, plan A, plan B, ya sudah siap. Ya. Oke. Cukup jelas ya teman-teman. Tadi ada kata-kata yang terpaku di saya, Mas J. Kayak bisnis adalah kendaraan kita untuk menuju akhirat. Oh iya. Barangkali ada teman-teman yang di sini yang mau nanya. Ya pemirsa, silakan tanya. Boleh langsung ya. Nah lanjut Mas J ya. Ya lanjut. Jadi yang kedua, menurut Mas J, seberapa penting sih peran tim dalam berwirausaha? Bicara masalah tim ya, tentu aja gini. Ada satu hukum kan yang dikatakan bahwa hukum kerjasama. Satu adalah suatu kata yang kecil untuk suatu visi atau impian yang besar. Jadi kalau satu yang dimaksud apa? Sendirian gitu loh. Ya, ini saya cuplik dari John C. Maxwell. Nah, artinya kalau kita mau mencapai Mount Everest, nggak mungkin kita pergi ke sana sendirian kecuali kita mendapatkan karomah. Karomah ya. Kalau Rasulullah mendapatkan mukjizat Isra Mi'raj kan begitu ya. Mau kemana saja juga bisa. Jangankan cuma Mount Everest yang 2929.000 kaki ya. Nah itu yang lebih daripada itu aja bisa. Nah kalau ada kisah yang paling terkenal itu kan adalah hukum Everest ya. Hukum Everest ini semakin tinggi impian atau visi kita, semakin dibutuhkan ketinggian tingkat kerjasamanya. Artinya untuk mencapai Everest itu ya teman-teman, ini true story yang disebut namanya Sir Edmund Hillary ya. Edmund Hillary ini sampai mendapatkan gelar Sir itu karena dia adalah menjadi dua orang ya. Ini tidak mau disebut orang pertama ya. Jadi 2 orang pertama yang menginjakkan kaki di Everest. Ini yang luar biasa. Kisah ini inspiratif banget ya. Tenzing Norgay itu hanya seorang suku Nepal yang namanya Sherpa. Sherpa itu tukang angkat-angkat gitu loh. Jadi kalau zaman dulu itu untuk bekal 2 orang ini mencapai puncak, cuma 2 orang mencapai puncak ini ya, itu dibutuhkan 300-an orang untuk ngangkat. Dan itu aja ada keledai-keledai ya yang dipakai untuk ngangkat. Jadi misalkan pos 1, nah ini misalkan ya 50 orang naruh barang di situ, sisanya pulang ya. Nanti pos 2, pos 3, pos 4 sampai terakhir di puncak itu hanya tersisa 2 orang saja. Anda bisa bayangin nggak ya? Nah, untuk mencapai puncak yang tertinggi di dunia itu, ya, dalam artian gunung yang ditemukan yang tertinggi di dunia, Mount Everest itu membutuhkan 300 orang. Jadi, untuk mencapai visi yang besar juga membutuhkan tim yang besar. Ya, nggak mungkin nggak. Nah, makanya kenapa si Edmund Hillary tidak, padahal dia ibaratnya yang membiayai lah ya, pimpinannya lah ya, harusnya dia bisa mengklaim saya adalah orang yang pertama menginjakkan kaki di puncak Mount Everest. Tidak mau. Dia mengatakan kita, kita ya. Bahkan sebetulnya kalau boleh dikatakan kita itu tidak hanya berdua, suku Sherpa itu juga termasuk dalam bagiannya. Tapi mau menunjukkan bahwa ini loh, mengalahkan egonya dia bisa mendapatkan nama itu dan dia mengatakan kita. Pernah suatu saat Tenzing Norgay itu kan dia buta huruf, dia dijebak suatu saat oleh ya biasalah seperti kayak media lah begitu ya, dijebak untuk dia menandatangani bahwa dialah yang pertama menginjakkan kaki di situ. Ini sifatnya mungkin dari unsur politis atau apa. Nah terus dia dijebaknya tanda tangan, dia tidak dikatakan untuk bahwa dia yang pertama kali gitu loh, cuma disuruh tanda tangan sesuatu, dia tanda tangan, ternyata itu pernyataan yang jebakan itu. Terus dia membuat
klarifikasi bahwa dia tidak pernah mengakui hal itu, dia sedang dijebak, ya, karena dia nggak bisa baca tulis kan begitu. Nah, tapi mereka tetap sepakat bahwa akan menyembunyikan siapa sesungguhnya yang pertama, dan mereka mengatakan bahwa kita berdua yang pertama. Ya, itu luar biasanya kisah itu menginspirasi, ya, bahwa nggak bisa kita mengatakan saya. Nah, mungkin Anda sering mendengar kata-kata itu sekarang sering didengar, saya. Nah, hati-hati ya, saya memerintahkan, saya. Ya, negara ini terlalu besar untuk mengatakan saya. Ya, jangankan negara, ya, Dio bisa saja terlalu besar untuk saya mengatakan bahwa ini karena saya. Ya, nah makanya saya mengatakan di tahun ini boleh saya mengatakan, ya, saya mengatakan di tahun ini apa yang saya syukuri adalah adanya tim Yuk Bisnis yang tambah solid. Ya, itu adanya Salman, adanya yang baru-baru, Mira baru-baru kan, kalau Rangga jelas sudah tim lama, adanya Rifki masuk, ya, adanya Liana, tahun ini ya Liana masuknya ya, masuk tahun lalu udah tahun lalu November ya. Nah, kalau Anita sudah 2 tahun ya Anita ya, 2 tahunan ya. Nah, jadi tim baru ya, termasuk Nuri ini yang tim baru yang masuk dalam kondisi pandemi, itu adalah saat yang terbaik untuk menguji ya. Tapi sebetulnya Yuk Bisnis gak krisis-krisis banget lah ya dibandingkan yang lain ya. Tapi ini setidaknya untuk menguji. Ya, kalau kita nggak krisis, mungkin kita harus bekerja lebih keras aja, ekstra. Karena memang kondisinya memang kondisi krisis atau chaos sebetulnya, lebih tepat seperti itu. Gitu ya, Nuri? Siap. Ada tanggapan dari teman-teman yang di sini barangkali? Perkenalkan, saya Mira. Mau menanggapi tadi terkait pernyataan bahwa visi yang besar, dalam visi yang besar terdapat tim yang juga besar, tim yang besar. Nah, di sini kan besarnya itu masih belum jelas ya Mas Ji. Apakah itu besar dalam jumlah atau besar dalam kontribusi atau apa gitu. Nah, apakah besar dalam jumlah saja itu cukup untuk mencapai visi yang kita tetapkan atau yang ingin kita capai gitu. Dan bagaimana memperbesar kontribusi atau memperbesar motivasi dari teman-teman agar visi kita itu juga tercapai gitu. Jadi bukan hanya dalam jumlahnya saja. Ya. Jadi bicara masalah besar itu tentu aja bicara masalah angka yang lebih dari 1 juga bisa besar ya. Kan banyak kan lebih dari 1, 2 kan gitu ya. Makanya tadi dikatakan semakin besar. Ya, katakannya semakin besar semakin tinggi. Ya, impian kita ya. Semakin dibutuhkan kerjasama yang lebih tinggi. Kalau bicara masalah duit, buat saya itu bukan suatu visi yang tinggi. Kalau cuma duit doang. Tapi visi kita, misalkan kita bicara masalah kita mau mencapai kemerdekaan, ya, itu kita terus untuk merdeka kita perlu Rambo. 1 orang ya yang bisa ngabisin semuanya. Nah, itu kan Amerika. Ya, karena mereka tidak punya kejayaan di Vietnam, akhirnya mereka memanipulasi ya dengan Rambo. Kan itu kan Hollywood itu kan membuat film-film seperti gitu kan. Karena mereka pada dasarnya tidak punya pahlawan yang asli, yang real gitu loh, yang menang di sana ya. Nah, sebetulnya pahlawannya ya sebetulnya seluruhnya, tapi mereka kalah di sana ya. Nah, jadi tentu aja ya, contoh sederhana, Jenderal Sudirman tidak akan bisa sendirian kalau tidak ada peran pasukan-pasukan di bawahnya Jenderal Sudirman. Itu pun juga sebetulnya banyak yang tidak diketahui yang sifatnya setengah magis. Ya, pada saat Jenderal Sudirman itu mau menyerbu Ambarawa, itu Jenderal Sudirman mampir ke pasukannya, mampir ke mana? Ke Paraan. Ada satu tempat yang disebut namanya Pondok Pesantren Kiai Parak Bambu Runcing. Sampai terkenal dengan namanya kata-kata Kiai Parak Bambu Runcing. Dulu di situ ada satu jalan juga yang disebut namanya jalannya Kiai Haji Subaghi. Kiai Haji Subaghi dan Kiai Parak Bambu Runcing ini berdua yang tukang ya mendoakan dan menyepuh bambu runcingnya pasukannya Jenderal Sudirman. Loh kan, sampai ya ini karomahnya ya, dikatakan karomah itu dari karomah para wali tersebut itu historinya mereka itu setelah dimandikan ya oleh Kiai Haji Subaghi itu sampai ditembak pun ya tidak mempan gitu ya. Nah, kita kalau sekarang ngomong kayak gini, diomong wah tahayul masjid. Nah, karena kita nggak membaca sejarah bahwa mukjizat dan karomah itu ada kan gitu loh.
Pada dasarnya seperti itu. Nah ini perannya banyak banget gitu kan. Nah tergantung bicarakan masalah besar ini, kalau menurut saya bukan bicara masalah besar dalam artian cuma sekedar uang atau buat dirinya. Tapi besar tuh buat saya adalah termasuk untuk umat sebetulnya. Ya kayak tadi saya contohkan, makanya seperti kayak Mount Everest. Ya, visi yang besar seperti Mount Everest bukan berarti amount dalam bentuk rupiah ya. Ya, yang mencapai puncak gunung seperti itu dibutuhkan banyak kerjasama. Nah, tadi pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan keduanya. Kepada tim ya, menyampaikan kepada tim. Ini benar banget ya. Seseorang leader itu harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan visi kepada timnya sampai menggetarkan jiwa si tim itu. Ya. Nah, kalau setidaknya kalau seandainya kita tidak satu visi, kita bisa jadi satu misi. Jadi teman-teman harus tahu ya bedanya satu visi sama satu misi. Contoh begini ya. Saya sekarang ada di Bandung dan saya akan pergi ke Surabaya melalui jalur Pantura atau melalui tol Pantura. Oke. Nah, saya mengatakan visi saya ya, tujuan akhir saya, visi adalah tujuan jangka panjang sebetulnya. Oke. Tujuan jangka panjang saya atau tujuan akhir saya adalah mencapai saya pergi ke Surabaya. Oke. Nah, terus kemudian Nuri dia bilang, "Mas J, boleh nggak aku numpang sampai Semarang? Aku nanti mau ke Jogja." Nah, Nuri ini tidak satu visi sama saya, tapi satu misi dengan saya. Paham ya? Nah, artinya misi itu bagian dari perjalanan kita. Kalau visi itu sampai akhirnya. Nanti sampai pertengahan jalan di Semarang, Nuri izin untuk memencar ke lanjut ke Jogja. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Itu bedanya visi sama misi. Nah, seringkali banyak kan dari perusahaan-perusahaan itu atau pemimpin ya, itu tidak mengerti cara menyampaikan visi sehingga bisa diindra oleh timnya ya. Makanya seringkali begini, visi kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Akhirnya tahu nggak, yang namanya tim itu cuma berpikir gini, so what buatku, aku sudah cerdas misalnya gitu ya. Mira sudah cerdas ya, jadi wah buat apa gitu ya. Nah kan dia tidak bisa mengindra. Kita harus bisa membawa dia untuk mengindra visi kita. Ya contoh bilang gini, Mir, tahu nggak? Nah ini teknik copywriting nanti mainnya kan. Semuanya dimulai dari problem duluan kan, tahu nggak Mir? Sekian puluh juta orang di Indonesia itu masih pendidikannya masih sekian. Nah misalnya begitu. Contoh kalau bicara masalah pendidikan, kalau bicara masalah bisnis lah, misalnya kita bicara masalah perekonomian mandiri, yang rahmatan lil alamin. Nah ini harus bicara masalah dari problem dulu kan. Problemnya apa? Nah kapitalisme yang marak di dunia di Indonesia ya. Dan kapitalis itu adalah orang-orang yang berada di belakang politikus-politikus yang sekarang menyetir Indonesia. Dan itulah yang orang-orang yang sekarang ini membuat kehancuran di Indonesia, korupsi di mana-mana ya. Nah ujung-ujungnya rakyat Indonesia itu sengsara, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita bukan berarti ingin memeratakan perekonomian kita seperti kayak komunis. Bukan komunis sebetulnya. Pemerataan perekonomian bukan komunis. Sosialis namanya. Saya ralat ya. Orang seringkali kalau udah sosialis itu di framing komunis. Padahal belum tentu itu. Oke? Tapi bukan berarti saya sosialis. Bukan seperti itu. Kita ada di tengah-tengah. Tengah-tengahnya itu apa? Rahmatan lil alamin. Ya. Jadi bukan berarti orang gak boleh kaya. Kan begitu ya. Nah, tapi balik lagi ke sana tadi. Nah, coba kita perhatikan di Indonesia, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi kita tidak mau masuk ke masalah politik. Kita harus bergerak dari diri kita. Apa itu? Kita menciptakan sistem perekonomian mandiri. Kenapa kita harus mandiri? Karena kita rasakan sekarang, pada saat pandemi terutama, banyak yang dari sisi perekonomian kita yang tidak mandiri. Ketergantungan bahan import, dan itu tidak bahan import yang jadi, tapi bahan import baku. Contoh, ternyata benang masih banyak yang diimport dari luar, dari Cina. Ini artinya apa? Sekarang stagnannya, ini sebentar lagi kalau sudah terjual stok-stok yang sudah ada, kita stagnan dalam masalah bahan baku. Ya, beras pun ya dikatakan bahwa kita harus mengimpor dari Vietnam, India, dan Thailand. Wow, ya beras loh. Padahal kita dikatakan gemah ripah Laut Jinawi, ya bukan lautan hanya kolam susu. Itu.
kail dan jala sanggup menghidupimu. Bahkan yaitu tongkat dan batu jadi tanaman. Ini harusnya ya, slogan ini memang benar itu terjadi di Indonesia, tapi dikarenakan kita mengimpor bahan-bahan baku itu demi ketahanan pangan, kita tidak menciptakan kedaulatan pangan. Ya, bukan masalah mahal atau murahnya. Ya, bahan baku atau beras yang kita import, masalahnya masalah kedaulatan. Dalam kondisi kita terembargo seperti sekarang ini, terembargo kan sekarang ini kan, masing-masing melockdown negaranya. Nah, kita harus memiliki kedaulatan pangan. Kalau kemarin kita masih ketahanan pangan, belum berdaulat. Paham ya? Nah, ini yang disebut namanya perekonomian mandiri. Bagaimana kita bisa menciptakan perekonomian mandiri yang dari sekecil mungkin itu. Nah, ini visi ini harus dijelaskan sampai mafhum, sampai faham, bukan sekedar masalah tahu atau slogan. Yuk bisnis, visi menciptakan sistem perekonomian mandiri yang rahmatan lil alamin. Waduh, itu nanti cuma jadi hafalan doang. Ya, terus akhirnya dari pihak tim itu sendiri tidak sampai bisa mengindra, tidak tercipta suatu kayak greget gitu loh ya. Nah, ini harus diceritakan sampai terjadi greget, sampai terjadi mungkin emosi yang positif, passion, gairah, semangat. Oke Mas J, aku bisa kontribusi apa? Sampai terjadi seperti itu. Ya, ini sejalan dengan dengan misiku atau visiku. Kan begitu ya? Ya, kemarin pada saat wawancara kan masuk kan selalu tanya begitu. Kan kenapa kok kamu mau masuk Yuk Bisnis? Kamu tahu Yuk Bisnis itu seperti apa? Kan selalu tanya begitu. Supaya kita ngecek duluan, apakah pada saat perekrutan nanti ini teman-teman ini punya satu value setidaknya. Setidaknya kita bicara masalah mungkin tidak visi yang sama, mungkin misi yang sama, atau value paling penting yang sama. Nah kan gitu ya Mira ya. Jadi supaya ini bisa menggetarkan jiwa dari setiap member tim kita. Nah dengan begitu kita berjuang itu nanti bukan buat bos, bukan buat gaji lagi. Lanjut. Okay. Jadi leader harus bisa menyampaikan visi ke timnya ya Mas ya. Sampai bisa menggetarkan jiwanya dia lah. Jadi masuk ke dalam bawah sadarnya kalau bisa seperti itu. Lanjut Mas J. Lanjut. Banyak yang tanya nih Mas J, kenapa Yubi itu solid banget? Terus mulai dari karyawannya sampai komunitas-komunitasnya, apa rahasianya tuh bisa seperti itu? Ya, kalau bahasa saya rahasianya itu Allah yang mengasihi kita anugerah itu. Ya, kalau buat saya juga, saya meyakini doa-doa dari kawan-kawan yang mungkin mendapatkan manfaat dari Yuk Bisnis, ya, dan juga guru saya, ya, guru-guru saya, karena sekarang gurunya gak satu ya, ada Ustadz Zuri, ada Ustadz Zaki, ada Abi Ihya, ya. Nah beliau guru-guru saya yang saya yakin karena barokahnya guru kita, ya, keberkahan atau doa dari guru kita juga, itu yang membuat kita terjaga dan kita dipertemukan dengan orang-orang yang sevibrasi, yang dikatakan tadi solid, kan begitu. Bisa solid kan karena kita vibrasinya sama, ya. Bisa solid karena dia tidak kerja untuk duit, ya, tapi karena suatu tujuan, karena suatu value, nilai tersebut, ya. Nah, apa ya, kalau bicara harfiahnya atau bicara apa ya, buat saya harfiahnya agak sedikit susah ya buat saya. Saya lebih cenderung mengatakan seperti itu, yaitu dikarenakan doa dari guru-guru saya. Tentu aja ini yang benar-benar saya mengatakan begitu karena apa? Karena saya itu dipertemukan, contoh ya, kayak Yudi lah, programmer pertama kita. Rangga ini belum mengungkap nih bagaimana dia bisa dipertemukan di sini kan. Tapi Rangga mulai dari magang duluan ya Rangga ya. Nah, enggak sih kayaknya Mas. Waktu itu magang atau langsung kerja ya? Langsung kerja ya, langsung kerja. Nah, saya ngerti nih Rangga kok bisa masuk ke sini. Apakah bagaimana ceritanya? Mungkin belum cerita kan. Kalau Yudi itu kan ya hal-hal yang kalau dia cerita itu beneran ya kayak sesuatu yang kayak Allah tuh menggerakkan gitu loh ya. Ya dia daftar kerja di tempat kita itu didaftarin oleh temennya, ya, yang temennya baca di Twitter saya, kan gitu kan. Dan itu perekrutannya, prosesnya juga yang melakukan bukan saya, ya, yang melakukan kawan saya, Pak Gani, yang dari Batam, Inforsis dari Batam itu. Pak Gani juga sudah lama ketemu sama saya, ketemu di sini tiba-tiba karena lihat halaman belakang saya tembus dengan apa? Dengan danau, dan kemudian beliaunya, Pak Jaya tinggal di Kota Baru ya? Beliaunya langsung datang ke semari, ya, ngobrol-ngobrol, terus habis itu bicara masalah Yuk Bisnis, terus bicara masalah, Pak, aku bantu rekrutkan. Nah, ini kan semuanya kan Allah yang gerakkan gitu loh. Kita mau nalar bagaimana?
Ya, saya itu sudah ibaratnya termasuk raja-rajanya nalar gitu loh. Ya, tapi saya itu dalam fase tertentu saya nggak bisa pakai nalar lagi dan karena emang ini kok bisa gitu ya kalau pas cerita dengerin Yudi cerita kok bisa ya kita sampai Yudi di kamar ini pun juga ya dia neteskan air mata, dia mengatakan bahwa ya itu Mas J, aku kepengen hijrah lah kok aku dipertemukan yang tidak aku sangka-sangka gak kenal semuanya dan di kamar ini dia neteskan air mata, ya Allah tuh kok masih sayang sama aku ya mempertemukan aku sama lingkungan yang baik, iya enggak? Ya, nah ini kan semuanya kan bukan saya kan, tapi Allah yang mengadakan itu semuanya dan bisa jadi itu karena doanya guru-guru kita, doanya teman-teman juga. Makanya setiap kali teman-teman jangan salah teman-teman tuh kalau pas di postingan saya, terus teman-teman mendoakan saya, meskipun saya tidak membalas atau reply, biasanya saya setidaknya yang doa itu saya klik like dengan saya mengaminkan pada diri saya. Ya karena saya nggak pernah tahu doa siapa yang akan manjur ya atau terkabul. Ya. Nah itu teman-teman harus tahu. Jadi teman-teman doa tidak sia-sia buat saya loh. Ini doanya teman-teman semuanya. Lanjut Nuri. Jadi merinding ya. Oke, lanjut Mas J. Yeah. Nah, bagaimana menghadapi tim yang sudah bergabung, tapi di tengah perjalanan ternyata dia tidak satu value. Nah, bener nih. Ini seringkali kalau orang bilang tuh begini, Mas, kita nggak satu visi. Mungkin lebih tepat tidak satu value ya. Ya, karena bicara masalah visi itu buat saya tidak usah harus satu visi, tapi satu misi, satu value itu penting. Ya, contoh begini ya teman-teman. Saya seringkali kalau pas saya merekrut tim itu, saya biasanya akan selalu kan begini nih. Saya tanya duluan, kamu cita-citanya apa? Kenapa cita-cita ini penting? Karena apakah dia nanti satu misi dengan kita tidak? Kalau dia tidak satu misi, contoh gini, aku menjadi pengusaha. Terus saya tanya begini, kamu punya cita-cita seperti itu karena kamu barusan ngelihat stalking akunku gitu ya, terus ternyata aku memang punya sekolah bisnis atau bisnis ini ingin menghasilkan pengusaha atau itu memang sudah menjadi impianmu sebelumnya? Oh ya sudah, impianku sebelumnya masih. Oke, alasannya kenapa? Setelah tanya alasannya semuanya, oke, baik. Kamu melihat Yubi ini punya misi yang sama dengan kamu nggak? Dalam artian misi itu gini, artinya kalau kamu jalan di sini kamu akan bisa mencapai tujuanmu juga. Belum tahu masih, misalnya begitu ya, belum tahu, baik ya, oke. Kalau untuk menjadi pengusaha kamu di bidang apa usahanya? Misalnya dia bilang di bisnis online Mas Ci. Oke, kalau bisnis online itu ya sudah jelas kamu sejalan dengan kita. Setidaknya ilmu yang kamu akan pelajari di bisnis ini akan bisa bermanfaat bagi bekalmu untuk menjadi entrepreneur nanti. Ya, nah baik. Sekarang kamu mau di bagian apa duluan yang kamu mau pelajari? Kan itu yang kita arahkan ke sana. Nah, supaya mereka ini kan kerja tidak dikarenakan semata untuk cari duit kan begitu ya, tapi lebih cenderung dia kerja di sini itu dia juga belajar untuk mencapai nanti mendapatkan bekal untuk mencapai tujuannya dia. Kan begitu. Nah, dengan begitu saya tidak perlu mengawasi. Ya, ingat ya. Ya bolak-balik kalau saya bilang begitu kan, kamu di sini mau apa kan, terus habis itu setelah sudah mendapatkan itu semuanya, baik. Kamu buat kurikulum saja kalau perlu ya. Belajar apa duluan sekarang? Ya misalkan bagian garda depannya duluan, kalau mau jadi entrepreneur kamu harus generalisasi nih, paling enggak bisa semuanya rata-rata. Bagian depan duluan misalkan bagian CS atau bagian optimizer, bagian iklan ya. Nah, nanti habis itu belajar di bagian CS-nya, belajar di bagian apanya. Ya, yang merata boleh ya. Nah, supaya ini bisa menjadi bekalmu nantinya kan. Nah, ini yang paling penting. Nah, bicara dalam kondisi perjalanan tidak satu value, misalkan kadang tuh ya bicara masalah value itu juga serba susah ya. Saya melihat ya ada orang-orang itu yang kondisi awalnya dia itu pas kere itu baik gitu loh. Pas kere baik, maksudnya pas kere itu ngomong syariah lah gitu ya. Tapi begitu sudah tahu kenikmatan dunia gitu kan, itu sudah saya sebentar. Ya bisnis ya bisnis, ya sedekah ya sedekah. Saya perhatikan banyak yang seperti itu. Jadi terbeli jiwanya. Kalau kayak film itu namanya film Ghost Rider. Ghost Rider ini apa ya? Rider kan
pengendara setan ya. Itu dia dikendarai, dia bertransaksi dengan setan. Jadi suatu malam dia bertransaksi dengan setan. Saya itu mengalami hal seperti gini. Ini yang membuat value saya tergerus. Ya. Nah, begitu ada suatu ujian yang akhirnya dia bertransaksi dengan setan, value-nya tergerus, sudah deh, keserakahannya timbul, materialismenya timbul. Ya, banyaknya seperti gitu. Kalau nggak materialism, drive oleh yang lain, drive oleh keluarga lah, atas nama keluarga. Ini keluargaku perlu gini-gini, karena dia tidak iman pada dasarnya. Ya, dia tidak iman. Kalau dia beriman dengan perjuangan kita, ya, mengimani perjuangan kita untuk kebaikan bersama-sama, ya, keluarga itu nanti Allah yang nolong, bukan kita. Nah, cuman hal yang seperti itu perlu waktu dan kejadian untuk menguji dia. Ya. Nah, kalau nggak secara value bagaimana? Buat saya ada dua hal. Yang pertama, kalau kita masih membutuhkan dia, ya dipakai duluan. Kalau kita masih membutuhkan dia, ya dipakai duluan. Kita usah emosional gitu lah. Kita masih membutuhkan dia dan masih bisa mengendalikan dia. Ya, misalkan value-nya tidak berlebihan bertentangan banget sama kita, tapi memang misalkan dia ini oportunis, dia ini ya setengahnya nih ya. Ini sebenarnya kata-kata ini nggak boleh sembarangan nyebut, namanya munafik ya. Dalam artian munafik itu bukan kamu munafik kan gitu ya. Itu kan di sinetron kan ngomong begitu. Yang disebut munafik itu dalam artian di depan sama di belakang dia ngomongnya berbeda. Ya, misalkan di depan dia ngomong baik tentang yuk bisnis, tapi di belakang dia memprovokasi teman-temannya, menjelek-jelekan atasannya dikarenakan sakit hati dan macam-macam. Ingat ya. Saya suka kata-katanya Joker. Ya, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Enggak. Orang baik meskipun disakiti, dia tetap akan baik. Ya. Orang baik tidak bisa disebut baik sebelum dia diuji dengan kesakitan atau tersakiti. Paham ya? Jadi pas dia di belakang ngomong seperti itulah, itu sudah kategori orang-orang yang munafikun tadi itu kan ya. Nah, yang kayak ginian ini kembali lagi, kalau masih bisa dipertahankan dalam waktu tertentu, ya dipertahankan, nggak bisa kita frontal langsung. Nah, tapi kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan atau nggak diperlukan lagi dan value-nya sudah nyimpang, ya sudah dibuang saja. Kan gitu, daripada nanti orang yang seperti gini akan menjadi virus bagi yang lain. Ya. Oke. Lanjut Mas J. Lanjut. Nah, sekarang makna pemimpin bagi Mas J itu apa? Pemimpin. Ini susah kalau ngomong deskripsi ya. Lihat Wikipedia aja ya. Atau KBBI ya. Ya, kalau buat saya ingat kata-kata ayah saya tuh ya. Mungkin fungsi sebagai seorang pemimpin kan. Nah, kalau pemimpin itu ya kata-kata paling gampang, ada pemimpin, ada kepemimpinan. Ini berbeda ya, ada pemimpin, ada kepemimpinan. Ada pemimpin, ada disebut leader ya, ada disebut director atau manager, itu berbeda. Kalau manager itu position, kalau leader itu ada formal informal ya. Ya, sebut formal leader ya tadi itu, manager itu formal leader. Informal leader dia diikutin. Ya. Makanya dikatakan apa itu yang disebut namanya leadership? Ya, Stephen Covey mengatakan leadership is about influence. Ya, influence itu apa? Pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya pemimpin ini dalam kondisi netralnya, mau dia memimpin yang buruk atau memimpin yang baik, dia memberikan influence. Seseorang yang memberikan influence. Ya, leadership itu adalah influence. Ya, apa tuh? Pengaruh baik-baik ataupun buruk. Hitler juga pemimpin. Mau bicara masalah baik atau buruknya, ya kan? Nah, jadi Godfather mafia itu juga pemimpin, ya, baik masalah buruk atau baiknya, ya. Nah, jadi kalau bicara pemimpin ya itu orang yang memberikan influence. Kalau bicara masalah leadership itu influence. Oke, itu mungkin kalau cara maknanya gitu ya. Jadi nah sekarang gini, apakah kita tidak pemimpin? Setiap kita kan punya influence. Setidaknya nih, bagi satu orang atau dua orang. Jarang dari kita tidak punya influence. Contohnya ya, seorang bapak, dia punya influence kepada anak sama istrinya. Atau mungkin bisa jadi, formalnya bapak, suaminya adalah pemimpin. Formalnya, leadernya di situ seolah. Tapi informalnya istrinya memberikan influence.
dengan cara merengek, nangis-nangis mungkin, ataupun dengan cara marah-marah mungkin, ya, dia bisa jadi yang lebih dominan memberikan influence, ya, kepada keluarganya. Bisa jadi mungkin pemimpinnya di situ, yang informalnya adalah istrinya, formalnya adalah suaminya, kan gitu ya. Ya, presiden belum tentu pemimpin yang sungguhnya, bisa jadi ada influence yang lain di belakangnya, kan begitu. Ya. Nah, jadi tidak bisa dikatakan saya pun ya, bisa jadi formalnya atau mungkin yang lebih ekstrim yang lebih kelihatan Salman CEO, tapi mungkin saya bisa jadi adalah yang memberikan influence kepada Salman, kan begitu loh. Ya. Kan gitu. Bisa jadi seperti gitu. Jadi harus bisa membedakan antara formal leader sama informal leader. Informal leaders atau yang sungguhnya itu adalah yang memberikan influence itu. Dan kita bisa memiliki influence. Ya, termasuk contohnya influencer itu sendiri. Influencer itu dia kan punya follower. Dia bisa memberikan influence. Kalau influence-nya bagus jadi amal jariah, kalau influence-nya jelek menjadi dosa jariah. Iya toh? Lanjut. Nah, Mas J bicara tentang kepemimpinan, ada gak tokoh yang paling mempengaruhi Mas J? Sebenarnya kalau tokoh banyak ya. Kalau bicara masa paling gitu ya, nomor satu kan yang duluan, yang melekat pada diri saya yang paling sering adalah ayah saya pastinya, ya kan, ayah, ya, papa saya itu juga iya, ya, yang paling besar ya, karena kata-katanya itu kan karena gini, beliau ini adalah good leader, ya, beliau adalah good leader, yang sering pada saat saya bersama beliau sering mengajarkan saya kata-katanya begini. Dulu tuh saya emosional banget teman-teman, sekarang juga masih sih, cuman bedanya dulu saya nggak pakai tanya, saya nonjok langsung, nonjok fisik ya teman-teman, ya. Nah, karena zaman dulu kan masih zamannya kekerasan, apalagi kalau orang bilang Cino sama saya bilang Cino matamu, saya bilang gitu kan. Nah, ini kayak apa? Nah, saya saking sering emosinya seperti itu. Ayah saya itu kan bilang gini, ya ingat, saya pernah disuratin sama ayah saya. Jadi surat nih, zamannya surat masih ditulis begitu waktu kuliah. Ingat ya, yang sabar, mengalah bukan berarti kalah. Itu saya mengatakan itu, ya. We may lose some battles to win the war. Ngalah bukan berarti kalah, ya. Itu ayah saya bolak-balik ngomong hal-hal seperti itu. Makanya saya ingat juga kata-kata ayah saya pada saya berkunjung ke tempat ayah saya di mana waktu di tempat kerjanya di Lampung. Ayah saya mengatakan begini, ya, kowe lihat ya, nah, bahasa kowe karena Semarangan kan, itu orang-orang ya dibayar di bawah angka kebutuhannya. UMR adalah angka kebutuhan. UMR-nya 300, mereka dibayar 200.000 rupiah. Anaknya 3. Sekolah semuanya. Gimana mereka bisa mencukupi kehidupannya? Kalau mereka nggak bisa mencukupi kebutuhannya mereka, nanti mesti mereka akan maling, ya. Maling waktu mungkin, maling fasilitas mungkin, atau mungkin maling singkong, atau maling duit beneran. Ingat ya, nek kowe suatu saat nanti jadi bos, itu ayah saya bilang begitu. Jangan bayar orang-orangmu di bawah angka kebutuhannya. Itu ayah saya bilang begitu. Artinya kebutuhan itu harus dipenuhi. Dan kita tidak boleh tutup mata. Harus mendata kebutuhan. Makanya setiap masuk selalu kita tanya, tanggunganmu berapa orang? Ya, termasuk mungkin kalau dia orang tuanya mungkin sudah nggak bisa kerja, ya berarti jadi tanggungan. Nah, yang harus kita pikirkan gitu. Mendingan kita ngomong, sorry aku nggak bisa terima kamu, ya, kamu cari tempat yang lain aja, daripada kita terima nanti kita nggak bisa memenuhi kebutuhannya dia maling. Paham ya? Dan biasanya kan kalau pas wawancara saya suruh nulis di belakang, ya, kalau wawancaranya sama saya nih dulu, ya, gaji yang kamu atau angka cukupmu berapa, tulis belakang. Nah, itu yang tak lakuin. Kalau aku lihat, angka cukupnya gede banget. Kalau saya nggak bisa, saya lebih cenderung mengatakan keputusannya 3 hari lagi. Itu cara menolak halus saya, dan saya mengatakan bahwa saya tidak bisa menerima. Daripada saya menerima, saya paksakan dia. Oh, nggak apa, kita bisa nego kok masalah gaji. Justru gaji aku tidak mau nego. Nggak mau nego aku. Aku mau negonya gaji ke atas. Masih ke atas apa ya? Kalau memang kita bisa bayar 3 juta, ya, dia dulu pernah tuh kan, dia minta 1,5 juta pas zaman dulu tahun 2010 di Jogja, ya, UMR mungkin masih kecil ya, masih 1 jutaan. Ya, dia minta 1,5 juta, saya bilang kamu 3 juta. Loh, saya mintanya 1,5 juta masih. Ya, buatmu 3 juta. Ya, kenapa enggak kita negonya ke atas bukan nego ke bawah, ya? Ya. Oke. Tadi menjawab ya. Tadi pertanyaannya apa sih? Tokoh yang paling mempengaruhi. Oh, tokoh. Ya, satu ayah saya. Ya. Kedua, guru saya jelas
Abi Ihya Ulumuddin yang paling sangat memengaruhi, karena beliau adalah simbol welas asih ya. Apa ya, kalau saya itu di depan mungkin pejabat ya, saya pernah ketemu sama mereka mau menteri pun juga begitu, saya insya Allah tidak akan nunduk-nunduk seperti ya Pak, sampai gini-gini enggak ya, hormat, respect, dengan respect begini insya Allah ya kan, beliau kan juga kita tuakan sebagai pemimpin ya, kita tuakan. Oke. Tapi saya nggak akan sampai yang berlebihan ya, kecuali memang saya mengakui dia sebagai pemimpin saya ya. Kayak kepada mungkin yang saya tuakan ya, saya akan cium tangan ya. Tapi kepada guru saya spesial. Pada Abi Ihya, saya susah untuk berbicara. Kalau saya di depan beliau, saya mungkin dengan netes air mata duluan. Dan saya cium tangannya, hanya kepada beliau saya cium tangan wala-wali. Ya, hanya kepada beliau saja ya. Nah, karena memang buat saya beliau ini adalah penuntun saya ya, sebenarnya murabi. Penuntun tidak hanya menuntun secara akal ya, tapi secara batinnya juga iya. Menuntun kita ke selamat di dalam dunia ini nanti yang menuju ke akhirat nanti. Nah, jadi tokoh ini adalah yang saya syukuri hadirnya seorang murabi yang pada saat saya kebingungan, ada arahnya itu bagaimana. Kalau Ertugrul itu punya tokoh murabinya atau tokoh penuntun spiritualnya adalah Ibnu Arabi ya. Nah, kalau ya buat saya tokoh penuntun saya adalah Abi Ihya Ulumuddin ya. Jadi kalau beliau memerintahkan ya insya Allah saya akan siap mematuhi. Nah, itu dua itu mungkin yang paling mempengaruhi. Sisanya sebenarnya banyak banget sih, banyak banget ya guru-guru saya yang lain, antara lain Om Bob Sadino itu kalau bicara masalah leadership itu luar biasa itu. Meskipun pertemuan saya bisa dikatakan tidak sering-sering banget ya, termasuk ya kalau beberapa kali jelas lah ya bertemu dengan saya, tapi pelajarannya sangat mempengaruhi saya ya. Ya kalau contohnya ya, Om Bob itu punya yang disebut anak, itu adalah supirnya ya. Kalau beliau menyebut anak itu timnya atau karyawannya beliau itu beliau sebut anak, karena memang Om Bob kan senior tua gitu ya. Nah, Poniran pada saat saya temuin ini supirnya pribadinya Om Bob ini saya temuin itu usianya waktu itu sudah 40 sekian ya. Jadi lebih tua daripada saya, Mas Poniran nih. Dia waktu itu sudah ikut 23-24 tahun, sejak umur 20-an tahun juga Mas Poniran ikutin Om Bob. Nah, suatu saat nih, pada saat di Batam itu Om Bob pulang pagi-pagi, check out pagi-pagi itu, terus minta anterin ke ferry terminal mau pergi ke Singapura bersama si Poniran ini. Terus saya tanya, jadi Poniran ini tidurnya sama Om Bob ya, karena dia kan yang jaga kalau ada anfal atau apa Om Bob nanti dia yang langsung akan siaga untuk ngasih obat kepada Om Bob. Nah, jadi biasanya Om Bob minta twin bed ya, tidur bersama Poniran. Nah, sudah paginya saya tanya sama Om Bob gini di ferry terminal, Om, kenapa sih Om kok buru-buru ke Singapura, habis itu mau pulang sore-sore ya, kenapa nggak nginep juga ya? Terus Om Bob tuh pakai bahasa Inggris, dia ngomong gitu kan, I go to Singapore, dia bilang gitu kan, saya pergi ke Singapura ini bukan untuk aku, dia bilang begitu kan, dia pakai bahasa isyarat gitu loh, ini for him, dia bilang gitu kan, untuk Poniran lah dia. I just want to show how great Singapore is, dia bilang gitu kan. Dia itu Om Bob bilang begitu, saya ingin menunjukkan seberapa cakep lah Singapura itu kan, hebat negara maju seperti Singapura ini ya. Itu Om Bob mengatakan begitu pada Poniran. Kalau Anda dikatakan seperti itu, ini akan jadi suatu magic moment gitu. Iya enggak? Ini buat saya, wow, Om Bob itu banyak memberikan magic moment ya. Termasuk itu bukan hanya pada Poniran, pada saya juga begitu. Om Bob itu pernah maki-maki seseorang gara-gara belain saya doang gitu loh. Dan kata-kata itu gak saya lupakan, karena Om Bob bilang begini, kamu siapa kamu? Larang-larang aku ketemu sama Jaya itu anakku. Wow, itu magic moment loh buat saya, iya enggak? Dan itu keluar dari mulutnya seorang Bob Sadino yang tulus nyeplosnya ya, tulus marahnya, galaknya luar biasa Om Bob ya. Tapi dia kalau udah belain seperti itu. Nah, inilah buat saya, ini contoh leader ya. Dan Om Bob kalau bicara masalah leadership ya, wah ini ceritanya banyak banget ya. Pernah suatu saat juga ditanya masalah suksesnya Om Bob pasca Om Bob Naaf ya nanti meninggal itu siapa gitu kan ya. Om Bob bilang, kenapa kamu tanya begitu kan ya? Aku punya 300 anak. Anak itu maksudnya karyawan gitu. Aku punya 300 anak. Biarkan mereka nanti yang ngurusin.
setelah aku meninggal. Kan begitu. Kan kamu kurang ajar. Aku udah 30 tahun bisnis atau 20 tahun bisnis, aku pensiun dari bisnisku. Terus kamu bilang setelah aku mati bagaimana? Aku mati masih kamu suruh ngurusin bisnisku. Kan gitu kan. Ya biarkan itu urusan anak-anakku. Itu luar biasa. Itu kata-kata itu buat saya itulah seorang leader yang hebat kan berkata seperti itu. Ya. Lanjut. Cukup? Dari teman-teman ada yang bertanya nggak itu ya? Nggak ada yang di screenshot ya, nggak ada yang ngamatin tadi ya. Nggak ada yang screenshot. Oke, berarti kalau nggak ada yang tanya, audiens, pemirsa. Ini ada yang tanya sih. Apa itu? Ini katanya dari Wardah Amelia, gimana cara agar tim bisa solid, sedangkan mereka cari kesejahteraan, tapi kita belum bisa memberikan kesejahteraan seperti standar mereka, katanya gitu. Ini akan balik lagi first who dan what ya. Who-nya itu siapa yang akan kita rekrut itu lebih penting dibandingkan what-nya duluan. First who dan what saya ambil dari bukunya Good to Great ya, Jim Collins kalau salah ya. Nah, tulisan Jim Collins ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang baik, kehebat itu mereka itu menerapkan who dan what pada saat rekrutmen ya. Artinya kata sejahtera ini kan sesuatu yang agak susah untuk diindrakan gitu loh ya. Tapi kalau kita bicara masalah angka cukup itu kan insya Allah kita bisa mengindrakan itu ya. Setidaknya kan pemerintah sendiri sudah merumuskan yang sebenarnya kebutuhan hidup layak, KHL ya, kebutuhan hidup layak. Nah itu kan sudah ada puluhan item yang sangat detail, pemerintah sudah merumuskan itu. Nah itu sebetulnya yang akhirnya untuk dijadikan perumusan UMK dan UMR. Oke. Nah kalau bicara masalah sejahtera ya, kembali lagi nanti akhirnya jangan-jangan ditakutkan who-nya orang ini tidak tepat. Ya, dan kita harus tahu loh bahwa pada saat kita merekrut orang yang tidak mengenal angka cukupnya atau angka cukupnya itu terlalu tinggi dan tidak qanaah, itu justru malah akan jadi bumerang buat kita. Ya, nanti dia di tempat kita sementara kita terima, besok begitu ada yang nawarin lebih besar lagi. Ingat ya teman-teman, saya bukan tipe orang yang pencari kutu loncat seperti itu. Loh, nah Mas J, kan ada pepatah Mas J. Kalau ada tempat yang lebih baik. Enggak gini, if you want loyalty, ya betul, if you ask loyalty or you want loyalty, hire dog. Dia bilang begitu, itu kasarannya seperti itu. Ada yang ngomong begitu. Nah ini sebetulnya yang ngomong anjing, kan, ya, kan gitu. Atau bahkan kalah dengan anjing bahkan sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak punya loyalitas. Anjing aja punya loyalitas. Iya enggak? Filmnya Hachiko itu kan, itu kan kisah nyata. Anjing itu punya loyalitas. Ya, buat saya harusnya manusia lebih daripada anjing itu sendiri, karena dia punya loyalitas. Tapi kembali lagi, orang kalau sudah value-nya didrive oleh materialism, ya, itu biasanya susah untuk mengatakan yang disebut namanya cukup gitu loh. Akhirnya sejahtera itu menjadi sesuatu yang nggak pernah cukup, never enough. Ya, nah sejahtera itu apa? Ya, punya mobil mewah, rumah mewah, gitu ya. Mobil mewah itu seperti apa sih? Ya paling enggak mereknya Mercy lah, harganya 1 miliar ke atas lah. Terus rumahnya paling enggak ya harganya 5 miliar ke atas lah gitu ya. Penghasilan ya paling enggak 100 juta per bulan minimum lah gitu ya. Ya itu sejahtera begitu. Kan akhirnya menjadi sesuatu yang sawang sinawang kan gitu lah. Ya. Nanti besok dia sibuknya apa? Nyari lowongan-lowongan yang lebih tinggi terus. Ya, bukan sibuk berjuang ya bersama-sama kita. Yang kayak ginian saya hindari banget. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati. Umpan materialism atau umpan materi itu sendiri. Kalau misalnya kita memberikan iming-iming dalam bentuk materi kepada calon karyawan kita atau tim kita, kita akan mendapatkan orang-orang yang oportunis atau yang materialis. Percaya deh, yang kayak gituan akan terjadi. Ya. Nah, yang seperti gini mending jangan direkrut kalau udah kayak gitu. Ya, yang seperti itu lebih baik jangan direkrut. Kenapa? Kalau orang kayak gitu direkrut, ya, atau kita jangan merekrut dengan cara seperti itu. Kalau kita merekrut dengan cara seperti itu, kita tidak akan mendapatkan orang yang loyal. Wah, tapi mana ada Mas Ji, orang yang
yang seperti Mas Ji katakan, lah itu loh buktinya dulu, ini loh teman-temannya ada di sini, ya itu harusnya dibalik tuh ya, diputer itu, ini teman-temannya di sini kan, ya paling gampang datang ke tempatnya Yuk Bisnis saja, ya ini insya Allah mereka adalah orang-orang yang sudah teruji, yang tahunan ya kemari dan tidak bicara masalah uang. Oke. Ada lagi, Diana? Ya. Kalau untuk merawat tim yang sudah solid bagaimana Mas J? Nah, merawat tim yang sudah solid ya teman-teman, buat saya inilah yang sekarang menjadi PR saya juga sama Mira nih, terutama yang bagian HR ya. Satu kan mereka perlu ditrain atau diberdayakan, pemberdayaan dalam artian itu apa ya? Istilahnya mereka itu akan ditumbuhkan ya. Ya kita perlu menumbuhkan mereka. Ya makanya training ini penting. Kalau di perusahaan-perusahaan seperti Astra itu minimum itu 1 tahun kita bisa request 2 kali training. Maksimum atau minimum ya. Pokoknya rata-rata lah kita request 2 kali training. Ya kita bisa request baik itu request in-house training ataupun di luar. Ya kita request seperti itu. Yang penting ada ilmu yang ditambahkan terus-menerus. Seperti kayak harus disiramin loh, tanaman siramin. Terus juga itu kan secara siraman secara keilmuan ya, tapi secara rohani juga penting. Karena kan gimana ya, teman-teman ini kan seperti rocker ya, apa ya, gimana sih rocker itu? Gimana? Lagu lama itu loh ya, rocker itu loh, punya hati, punya jiwa kan gitu loh ya, kan bukan pisau belati kan begitu loh ya. Biasa lagunya itu punya rasa, punya hati. Paham ya? Rocker juga manusia. Nah itu loh kata-katanya kan. Rocker juga manusia ya, punya rasa, punya hati. Nah gitu kan, jangan samakan dengan pisau belati. Paham ya dimaksud ya teman-teman ya? Artinya kalau mereka punya rasa, punya hati, ya harus didengerin. Makanya buat saya lain curhat, itu pemimpin ya harus siap dicurhatin gitu loh. Iya toh? Pemimpin itu ya harus sebagai kakak ataupun sebagai bapak. Kalau tua kan saya kakak aja jangan bapak ya. Bapak udah kelihatan tua ya. Kan gitu loh. Jadi ya harus gitu kan, ya curhat ya, sini datang gitu kan. Itu baca ya seperti itu. Cuman sebisa mungkin juga sebelum curhat ya kita sudah ngerti kondisinya dia. Kalau di lapangan sudah harus ngerti. Kayak dulu kayak contoh nih, saya punya tim ya, pada saat awal saya lihat mukanya kayak masuk gitu kan. Ya ini kalibrasi, sudah ada kalibrasi duluan. Terus saya udah lihat duluan kan. Saya paling gini, yuk ikut aku. Saya lempar kunci nih ya. Saya lempar nih Mas Ipung nih kan yang saya ngomongin ya. Saya lempar. Ya, anterin. Nah, jalan. Kadang saya cuma jalan tuh cuma saya ajak untuk makan di luar. Atau ngopi di luar lah gitu loh. Terus saya tanya, muka kok cemberut gitu? Kenapa? Ada masalah? Ya nih Mas. Terus saya tanya biasanya, pribadi atau masalah kerjaan? Pribadi Mas. Mau cerita boleh, nggak cerita nggak apa-apa. Boleh cerita Mas? Boleh dong. Ya, asal nggak yang rahasia kan itu kan. Kalau rahasia ya paling ya saya simpen kan begitu. Ya, udah cerita tetap. Oh gitu. Ajar tuh gini-gini. Ya biasa gitu kan. Nah kita harus berfungsi sebagai kakak dari mereka atau jadi bapak dari mereka kan begitu loh. Ya ini namanya pemimpin ya harus seperti itu. Itu juga kebutuhan rohani tadi itu, samping keilmuan, di samping ya kebutuhan uang atau gaji itu sendiri kan. Buat saya itu kayak gaji pun juga tidak semua masalah uang itu solusinya adalah uang. Ini teman-teman harus tahu. Kadang-kadang nih, ya Mas aku harus keluar. Kenapa keluar? Karena aku membutuhkan uang lebih. Kenapa kamu membutuhkan lebih? Ya karena ini bapakku terlibat hutang di rentenir. Atau mungkin terlibat hutang di kartu kredit dan macam-macam. Sini loh, tidak semua masalah uang itu adalah solusinya uang. Karena mungkin kamu belum ngerti ilmunya saja. Ternyata ya bisa nego, bisa apa gitu ya, bisa selesaikan dengan cara seperti gini. Nah gitu loh. Nah makanya sebagai seorang pemimpin dia juga harus menjadi seorang problem solver. Ya, makanya pemimpin itu yang terbaik ya bukan di level 1, level 2, minimum level 3. Minimum. Level 3 itu proven. Ya. Baik. Lanjut ya, ada yang nanya lagi Gali? Ada. Ini dari Amar, pertanyaan yang tepat saat hire gimana Mas J biar bisa at least pertanyaan yang tepat saat hiring maksudnya.
Gimana Mas J bisa at least tahu visionnya? Kayak anak Jaksel. Anak Jaksel ngomongnya dicampur-campur. Oh, campur-campur ya. Oh, anak Jaksel. Oh, ada at least ya. Oh, gitu. Literally. Sajane literally ki apa sih literan itu maksudnya gitu ya. Tadi apa pertanyaannya tadi? Pertanyaan saat rekrut. Biar tahu Iya. visinya. Nah, itu lengkap sudah ada di tempat kan bagaimana cara merekrut karyawan yang bagus dan tepat. Itu ada videonya sudahan di formulabisnis.id ya, formulabisnis.id. Insya Allah juga sudah akan diupload ya dalam minggu depan ini. Sudah ada 6 video nih yang akan diupload dari TFM tahun lalu nih. Sudah diedit ya. 6 ini insya Allah akan diupload ya. Nah, jadi contoh-contohnya pertanyaan-pertanyaan gini, kayak contoh ada pertanyaan-pertanyaan yang pertama tuh ya, kalau buat saya sebelum pertanyaan sudah ada filtering duluan. Antara adalah filter dalam masalah sosial media. Ya, ini sosial media kalau sekarang itu kita jadikan namanya tempat untuk cross check ya, 360 degree cross check kan, background check. Kalau di sosial medianya itu banyak umpatan-umpatan kebencian, amarah, hoax, termasuk mau kritikan kepada pemerintah pun kalau berlebihan dosisnya dan tidak memberikan solusi, buat saya nggak suka sih. Saya mengatakan bahwa orang ini punya vibrasi negatif. Orang itu besok akan cenderung menyalahkan pemimpinnya. Oke? Boleh kita mengkritisi, tapi harus disertai dengan solusi. Nah, buat saya gitu kan. Oke. Saya lebih baik kalau kayak contoh nih kemarin ya, udahlah, saya nggak mau ngeributin masalah duit, bantuan-bantuan yang bagaimana. Tapi saya lebih memikirkan, ayo kita bisa gerak apa. Ya, toh saya tidak punya wewenang untuk memberikan masukan kepada pemerintah atau tidak punya kuasa. Ya, karena rakyat jelata kan, jadi kan tidak punya kuasa ke sana, ya sudah ya kita bisa ngerjakan apa, yuk kita kerjakan bersama-sama. Kan begitu ya. Nah, sisanya sudah ada di video saya merekrut karyawan yang bagus dan tepat. Oke. Ada lagi nggak? Oke, sebenarnya tadi dari Kang Gazan sempat nanya, kan visi yang menggetarkan jiwa itu kalau perusahaan yang visinya memang untuk umat gitu, kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang lainnya, mungkin seperti Zanana kayak gitu? Nah, itulah ya teman-teman, kalau saya mengatakan bahwa kata-kata social business enterprise ini harusnya menjadikan sebagai suatu kelaziman bahwa setiap bisnis harusnya menjadi social business enterprise. Yang dimaksud apa? Memang kalau ekstrimnya nih ya, ekstrimnya social business enterprise itu apa yang didapat adalah apa yang ditanam ulang atau dibagikan ya. Nah, setidaknya begini, suatu bisnis itu kita harus meyakini bahwa mengetahui bahwa bisnis kita itu adalah menjadi kendaraan bagi kita untuk mencapai ultimate goal kita, husnul khotimah. Itu harus ngerti duluan. Makanya makna suksesnya sesungguhnya kalau kita muslim ya husnul khotimah. Ya, matinya baik terus masuk surga. Kan begitu loh. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau udah bicara seperti gitu, sebetulnya bisnis itu nggak bisa kita pisahkan. Bisnis ya bisnis, sosial ya sosial. Ini harus hati-hati nih kata-kata ini. Karena bisnis itu, saya sering mengatakan bahwa bisnis akan bisa menjadi kendaraan spiritual kita. Nah, jadi ya disitulah ya. Jadi bisnis harusnya yang menjadi kendaraan bagi kita untuk menuju ke akhirat nanti itu kan ya. Nah, kalau udah jadi seperti gitu, sebetulnya semua visi akan jadi visi spiritual. Ya, spiritual dalam makna yang luas ya, bukan agama tertentu. Spiritual value artinya ya maknanya apa? Kebermanfaatan. Ya toh, maknanya apa? Ya rahmatan lil alamin untuk sekitar kita. Nah, harusnya seperti itu. Oke. Teman-teman boleh ya yang tadi sempat nanya dan belum sempat dijawab, boleh minta tolong ditulis lagi di kolom komentar. Siapa yang duduk di sebelah Mas J katanya? Ini yang saya paling nggak suka gini nih ya. Jadi harusnya Anda matanya ke sini, bukan ke situ. Besok lagi Nuri dikasih cadar ya. Ini menjadi jomblo-jomblo. Aduh, udah puasa aja lu masih kayak gitu kan ya.
Ini jomblo-jomblo yang apa? Yang haus belum ya. Makanya mau pandemi ya. Cepetanlah akad nikah murah sekarang ini. Ini Mas. Ya. Buat tim loyal, aspek paling gedenya apa Mas selain perhatian tentang kehidupannya? Oke. Ya, jadi kalau bicara kehidupan tuh gini ya. Saya sering menggunakan pepatah seperti gini ya, teman-teman. Kamu urusin bisnisku, aku urusin tanda petik rumah tanggamu. Dalam petik, tanda petik rumah tangga itu bukan berarti kita ikut campur rumah tangganya dia, tidak. Maksudnya apa? Masalahmu yang akan menjadi masalahku, kan begitu loh. Ya, karena masalahmu akan mengganggu konsentrasimu. Kan gitu juga. Ya. Nah, ini saya banyak belajar justru malah yaitu dari kayak Godfather itu atau bos-bos mafia itu. Itu kan memperlakukan seperti itu. Enggak, ya kan justru kayak gini. Tapi bukannya itu nanti malah menyalahi aturan bisnis. Sekarang saya tanya, aturan bisnis yang mana yang Anda sebut kapitalisme? Ya, contoh kapitalisme kan seperti gini. Di dalam ruangan ini atau dalam office ini, kamu masuk pintunya, ini adalah jadi tanggung jawabku. Di luar office ini, kamu bukan tanggung jawabku. Seolah kan kayak gitu tuh. Iya enggak? Padahal sebetulnya kalau saya belajar dari seperti Om Bob nih, gampangannya. Om Bob mengatakan mereka adalah anak-anakku. Bahkan pada saat turun ke bawah, disetirin sama Om Bob langsung itu, ya, saya tanya, Om, ini tempat apa? Yang kosong itu. Oh, ini dulu dapur umum kita aja. Wih, dulu ini 300 orang ini, 300-400 orang makan di sini sama-sama gitu kan, sama keluarganya. Jadi nggak cuman dia doang, keluarganya pun makan di situ bersama-sama. Jadi seneng aja kalau lihat itu kan. Nah, itu Om Bob bilang seperti itu. Jadi begitu Om Bob itu memperhatikan karyawannya dia itu seperti kayak anak-anaknya itu. Ya, makanya ya kembali lagi tadi itu. Aspek apa yang diperhatikan buat saya ya harusnya hampir keseluruhan, yang termasuk salah satunya adalah rohani. Makanya tempat kita di Yuk Bisnis, tiap Selasa kan biasanya kita ada kajian. Ya, kajian wajib itu sebetulnya wajib itu. Ya nggak mau ikut kajian ya sudah suruh keluar saja, kalau bahasa saya begitu. Kan sama kan kita muslim semuanya gitu loh. Ya, kecuali yang non muslim lain perkara. Ya. Tapi kan kajian kan urusan pribadi Mas. Ya kita buat perjanjian saja pada saat awal. Nggak usah banyak ngomong negosiasi yang berlebihan. Buat saya gitu selesai. Makanya tadi kan saya mengatakan, ini faseku merekrut pasukan bukan karyawan. Kalau kamu cuma mau jadi karyawan ya nggak usah di sini aja, selesai. Saklek gitu kan gampang. Ya, oke, lanjut. Nah, setiap perusahaan punya punya regulasinya masing-masing. Tapi perusahaan saya buat saya seperti itu ya teman-teman ya. Mas, ini kan masih ada materi 5 tipe pengusaha 5+1. Apakah semuanya itu bisa jadi pemimpin? Soalnya kan beda karakternya. Ya. Beda sifatnya. Dari Katla Watch. Oke. Semua bisa jadi pemimpin nggak? Yes. Ya tadi saya katakan, kita memimpin keluarga kita. Kita memimpin anak kita. Ya. Ataupun setidaknya para nabi mengajarkan dulu apa? Bukan mengajarkan. Para nabi itu dulu kan diajarkan ya untuk menggembala kambing. Dia memimpin kambingnya. Ya, itu belajar memimpin. Iya enggak? Setidaknya kita memimpin diri kita sendiri. Itu juga iya, memimpin hawa nafsu kita. Iya kan? Nah, jadi kalau bicara masalah, sering kali bilang gini, apakah pemimpin itu dilahirkan? Iya, kalau nggak dilahirkan terus tiba-tiba diciptakan bagaimana? Maksudnya ya lahir duluan. Memang ada orang-orang yang punya strong leadership, ya, kepemimpinan yang sangat kuat, ya, antara lain orang-orang yang koleris, yang sering disebut seperti itu kan, yang alisnya tebel, pelipisnya menonjol, rahangnya kuat. Itu memang ada penelitian ilmiahnya. Ya, yang jari manisnya panjang daripada jari petelunjuk, itu katanya begitu. Testosteronnya tinggi. Ya, testosteronnya keperkasaan. Itu ada, jurnal ilmiahnya ada. Ya, saya sudah pernah mendapatkan jurnal ilmiah tentang masalah ini. Ya, ini ada loh jurnal ilmiahnya. Ya. Nah, karena video juga yang saya tonton referensinya itu dari BBC kan. Ya. Nah, tapi ya kembali lagi, dalam konteks yang kecil kita tetap bisa menjadi pemimpin gitu dalam lingkaran yang kecil itu. Bicara masalah 5+1 tadi itu, apakah semuanya juga bisa jadi pengusaha? Ya. Bisa kalau mau. Ya, kadang juga kepepet. Tapi masalahnya tidak, pertanyaan saya akan saya balik, apakah semuanya harus jadi pengusaha? Nah, pertanyaan saya di situ. Ya.
kenapa sih kok semuanya harus jadi pengusaha? Tidak harus menurut saya. Dulu saya terprovokasi dengan perkataan-perkataan seperti itu. Wah, kayak seolah semuanya harus jadi pengusaha. Tapi saya merenungkan diri dengan perjalanan waktu ya. Tim saya juga iya. Nah, mereka juga ikut berkontribusi dan menurut saya pun juga tidak semuanya harus jadi pengusaha. Ya, bahkan pertanyaannya bukan tidak semua harus jadi pengusaha. Kenapa harus jadi pengusaha sih? Ya, saya memuliakan guru saya bukan pengusaha kok. Guru saya dai, ya, kiai. Saya memuliakan guru saya. Saya memuliakan Ustadz Zuri. Saya mencium tangannya Ustadz Zuri. Ya, nah, beliau apa profesinya? Dai. Kan begitu, ya. Apakah semua jadi pengusaha? Tidak. Apakah beliau tidak lebih mulia daripada saya? Jangan salah, kebalik pertanyaannya. Ya, apakah saya lebih mulia daripada beliau? Tidak. Ya, beliau lebih mulia daripada saya. Nah, buktinya juga saya memuliakan beliau dan beliau menjadi guru saya. Dan beliau lebih memahami agama. Saya tidak. Kan begitu? Saya banyak aibnya. Ya, saya banyak maksiatnya. Jadi tidak semua teman-teman, ini yang penting banget nanti dalam masalah makna sukses ya, bahwa tidak semuanya harus jadi pengusaha. Bagaimana dengan guru? Guru juga tidak harus jadi pengusaha kan? Ya, nanti malah jadi salah kaprah. Ya, bagaimana dengan pemimpin negara kita? Tidak harus jadi pengusaha juga. Nanti malah jadi nggak ngena. Ya, gitu ya, kurang lebih ya. Jadi kalau 5+1 tipenya macam-macam. Ya, tapi jawaban saya sih sebetulnya tidak semua harus jadi pengusaha atau kenapa semua harus jadi pengusaha. Oke, kita punya peran masing-masing di dunia ini. Oke, lanjut ya Mas C. Ya. Ini ada pertanyaan dari Aiza.Rahmat Collection. Kak, saya kan jualannya memang ada unsur sosialnya. Apa bagusnya di postingan ada ajakan untuk donasi kepada followers? Nah, boleh saja donasi, tapi buat saya gini ya, tidak harus kita membeli dikarenakan donasi tersebut. Ya, tergantung juga produk dan atau juga menjual dengan kalau cuman bersembunyi di balik donasi tersebut. Itu juga saya kurang sreg sih. Dalam artian ya harusnya semua bisnis kita apapun itu harus donasi. Dan nggak usah diomongin sebetulnya. Harus donasi gitu loh. Ya, apakah yuk bisnis berdonasi harus melaporkan dan mengatakan dia bisnis ini menyantuni anak yatim gitu kan misalkannya. Saya anak yatim ya kan, saya yatim piatu. Ya, kamu juga anak yatim juga ya. Lah kan nggak harus seperti gitu. Buat saya ya itu kembali semua bisnis harus menjadi sosial bisnis buat saya. Artinya ya harus berorientasi untuk menjadi kendaraan sosialnya dia gitu. Nah, buat saya seperti gitu gitu. Kalau bisnis untuk memperkaya diri sendiri ya itu kapitalis. Ya oke ya. Ya jadi harus paham prinsipnya teman-teman ya. Lanjut Nuri. Pertanyaan di Instagram masih ada gak? Ini banyak banget nih. Kudung hitam kok manis. Ini tolong di-blok ya, namanya Messi San Ledeh. Ini tolong di-blok. Oh tapi bohong, dia kurang ajar nih ya. Nah, itu bicara masalah tapi bohong kemarin tuh ya teman-teman ya. Orang-orang yang berkata seperti itu, saya ingat siapa saja orangnya, ada 2 orang kan. Selain yang satu barusan ketangkap, ada satu lagi juga yang nyinyir masalah agama ya. Saya mudah-mudahan dia insaf atau dia kepleset lagi. Kalau dia kepleset segera ditangkap, kalau bisa jangan tangkap duluan, boleh dipukulin duluan. Ya, saya ngomong seperti gini kenapa? Karena ini sudah krisis moral kita di Indonesia. Ya, orang-orang seperti gini, ya, apa sih menjadi komedian-komedian yang tidak pantas buat saya? Lepas dari masalah lucu atau enggak lucunya, yang jelas saya nonton tidak ada namanya saya ketawanya. Ya, tapi yang saya justru malah emosional yang sangat tinggi. Ya, dengan cara berbicara yang penuh kesombongan dari si komedian yang belum ketangkap itu, ya, apalagi yang sudah ketangkap ini, ya saya syukurin orang ini ketangkap, syukur alhamdulillah dia ketangkap atau mereka ketangkap, dan harus dihukum untuk menjadikan itu suatu titik jera, ya, supaya moral kita terselamatkan. Ya kalau nggak gitu, besok akan ada yang mengulang-ulang seperti ini lagi. Itu sama yang belum ketangkap, tolong segera ditangkap ya. Sebelum nanti yang justru yang menghakimi justru malah lebih banyak. Lanjut. Ini ada lagi yang tanya, bagaimana cara menghilangkan rasa nggak enakan ke tim, nggak enak negur, minta tolong dan lain-lain. Oke, nggak enak negur. Jadi buat saya gini ya, currency yang paling penting itu nomor 1 adalah ketulusan kita.
kita negur itu dikarenakan apa? Kasih sayang kita, ingin memperbaiki dia kan? Ataukah dikarenakan kebencian kita? Nah ini harus dibedakan dulu kan. Kalau saya sering mengatakan begini, marah itu boleh, benci itu jangan. Ya ini harus kita pisahkan. Dalam kerjaan kita punya tanggung jawab. Mungkin karena dikarenakan tanggung jawab kita menjadi akhirnya terlibat emosi. Kita marah, it's okay. Tapi selesai makan-makan lagi gitu. Ini saya suka ya di budaya yang di Astra dulu pada saat kerja itu seperti gitu. Ya sampai saking kasarnya karena banyak bule-bule dan orang-orang luar Indonesia itu kan kalau ngomong kan sampai FUCK itu kan ya. Itu ngomong itu kasar-kasar pada saat meeting. Tapi selesai itu saya lihat sportivitas mereka. Rangkulan makan bersama-sama lagi. Wow, saya belajar banyak dari situ. Ya, jadi itu yang saya lakukan juga. Saya negur Anda, teman-teman. Udah biasa kalau marah-marahan sama Rangga atau sama siapa. Atau kalau ngomong gini, lambat banget kamu. Ya, saya juga dulu begitu. Kalau bos saya ini yang partner saya pun juga kalau ngomong gini sama saya, you're damn too slow man. Saya bilang apa? Yes bos. Sorry bos. Ya. Selesai gitu loh ya. Nah kalau memang kita lambat ya kita ngomong kita lambat. Akhirnya dia mungkin gak enak sedih, dia bilang no you're good Jaya ya. Tapi juga ya gitu. Tapi saya bilang gak apa bos, aku tahu aku lambat ya. Ya aku lambat tapi dengan banyak perhitungan untuk aja kan. Nah terus aku pengen belajar. Kan begitu. Jadi buat saya sportivitas ini perlu dijunjung. Nah kalau sudah sportivitas itu dijunjung dan kita budayakan itu dalam organisasi kita, ya itu sebetulnya tidak menjadi masalah pada saat kita menegur. Ini paling enggak setidaknya selama on the job training 3 bulan itu kalau di Astra itu ada suatu habits yang dibuat seperti gini. Setiap hari itu kita itu bergantian. Misalnya yang pada saat itu kan training kan 11 orang. Itu bergantian setiap hari bergantian. Hari ini siapa yang maju terus ini. Oke teman-teman, saya siap menerima masukan dari kawan-kawan untuk kebaikan saya, silakan. Nah itu kita dibiasakan untuk dikritik atau dikasih masukan. Ya, ini latihan mental loh. Ya, itu nggak biasa. Ya gimana nanti kan itu namanya trespass. Tapi orangnya harus sepakat duluan dia minta masukan atau dia mau diberi masukan. Paham ya? Nah ini harus dijadikan budaya perusahaan. Ngerti ya? Nanti kan gini, bukan ada pepatah mengatakan kalau mengkritik itu di belakang atau jangan bicarakan aib saudaramu. Aib itu beda sama kritikan. Aib yang wajar dalam kesalahan yang wajar itu nggak menjadi masalah. Bukan aib. Aib contohnya begini loh, kemarin aku pernah mencuri. Nah, itu aib. Tapi aku insaf, kan gitu loh. Ya, aku pernah, ya ini amit-amit di bahasanya salah memperkosa atau apa gitu ya. Terus tapi insaf itu gitu ya. Nah, ini kan lain perkara. Ya, kalau itu sudah termasuk yang harus pidana ya. Harus pidana ya. Ya, salah ya. Mungkin zina lah gitu ya. Itu kan aib. Ya. Itu harus tutupin. Tapi ini kan kesalahan, bukan yang disebut dalam kategori aib. Kadang-kadang netizen itu tuh ini jangan membicarakan aibnya orang. Itu bukan aib itu cuma ngomong negur gitu doang aja. Ya nggak menjadi masalah. Toh lagian orang itu ngeposting. Sekarang kalau dia sendiri yang ngeposting, terus kita di komentar kita menegur dia di postingannya. Karena kalau di DM juga nggak kebaca. Terus kita bilang kalau jangan mengatakan aibnya orang loh. Lah itu kan kalau itu aib kenapa dia dipamerkan aibnya di situ dia ngeposting kok? Dan kadang-kadang netizen salahnya sangka di situ. Saya pernah soalnya pas menegur di situ dia omongin ya kenapa kan ini kan aibnya orang loh, ini bukan aib. Saya menegur cara dia ngepostingnya itu. Mau saya nge-DM nggak dibalas. Oke, ya lanjut ya. Ini Mas Di. Dari Dandi Rotatoli. Gimana menghadapi karyawan yang mulai seenaknya karena dia merasa dirinya penting dan sangat dibutuhkan? Iya. Ini kan kategori yang tadi yang dikatakan gurunya salah atau attitude-nya salah. Kalau kayak gini buat saya ya segera dikeluarkan. Ya, kan dia merasa tapi fakta atau tidak itu harus diklarifikasi. Ya harus clarify the problem, harus klarifikasi duluan. Benar nggak seperti itu faktanya? Jika ya sudah dikeluarkan saja.
Ya, jika masih dibutuhkan, ya dipakai sementara, dibetah-betahin hati kita, kan gitu loh, ya kan? Nah, itu paling gampang gitu kan. Lanjut. Yang soal KJ boleh Mas ya? Ya. Ini dari Mas Ulum Asaif. Apakah di Kampung Juragan nanti yang tinggal di sana harus pengusaha? Baik, tidak harus jawabannya jelas. Kan teman-teman tinggal di sana juga nanti. Ya, karena kalau sekarang sana pengusaha semuanya, karyawannya dari mana? Kan gitu ya? Ya, karyawannya dari mana nanti kan? Import dari London gitu. Si John jadi karyawan kita di Kampung Juragan gitu ya. Nah, jadi ya nggak harus pengusaha. Yang penting pokoknya buat saya nomor satu punya niatan untuk hijrah bersama-sama. Makanya kan Kampung Juragan itu kan tagline-nya hunian yang tepat untuk berhijrah itu kan. Ya. Nah, jadi kan ini kan tagline-nya apa ya lupa. Pokoknya ya itulah ya, kira-kira begitu kan. Ini kan hunian yang tepat yang untuk berhijrah. Oke. Jadi tidak harus ya jadi pengusaha ya teman-teman. Yang penting niatnya sama-sama mau hijrah, mau berjuang bersama-sama. Oke, lanjut pertanyaannya. Menurut Mas J, kenapa orang mau bekerja dengan Mas J? Aku harusnya tanya sama kamu dong. Karena aku nggak ngerti. Ngapain sih? Ya, Kalau aku tanya ke aku, clear Mas. udah gitu kalau mau ngeposting tahu nggak gitu kan? Dicari karyawan calon tim ya yang loyal, militan, jam kerja nggak jelas, bosnya galak, kan? Itu masih mau daftar juga. Aku juga bingung kan? Kan begitu ya. Harusnya itu teman-teman yang disorot nih gantian nih di sana ini nih. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi tanyanya sama teman-teman ya. Kalau Nuri kan nggak kenal sama aku kan ya. Sebelumnya kan baru kenal setelah itu. Ini masih ada lagi masih dari Bibit Rahayu. Gimana ngadepin bawahan atau karyawan yang suka excuse? Misal izin gak masuk karena karena mau mendampingi anak ujian. Ya, itu jawaban sama. Kalau bicara masalah excuse ya, excuse-nya itu ada dua macam, alasan atau sebab. Ya, jadi kalau mentor saya mengatakan alasan bisa beribu, sebab hanya satu. Ya, nah, jadi kalau bicara masalah itu sebagai suatu alasan, buat saya kembali lagi first who dan what. Ya, first who dan what. Jadi who-nya kalau yang sudah banyak alasan, mendingan ya sudah nggak usah di-hire. Kalau udah terlanjur di-hire, ya dikeluarin saja, selesai. Kalau nggak bisa dibina kan dibinasakan. Itu sudah jelas kalau alasan. Kalau itu adalah sebab, dalam artian memang itu yang dia ngomong alasannya tadi itu memang benar adalah sebab yang nggak bisa ditunda lagi, ya itu lain perkara. Ya, kalau tadi saya nggak ngerti masalah ujian anak itu ujian apa, kan ada namanya ujian karate misalnya gitu juga ada, ujian karambol juga kan gitu ya. Dan itu kan ujian yang tidak esensial. Apakah setiap ujian harus didampingin semuanya? Ya, kalau anaknya masih sekolahnya TK atau playgroup, nah ibunya nggak bisa karena punya tanggungan yang lain juga, ya mungkin bisa diizinkan, ya kan? Cuman kalau anaknya sudah gede, kan gini, kita lakukan coaching. Apakah yang mendampingi ujian itu hanya kamu saja, ataukah semua orang tua atau sebagian besar orang tua mendampingi? Nah, kan jadi pertanyaan seperti gitu. Ya, kalau itu menjadi kelaziman ya silahkan, gitu kan? Tadi masih ada pertanyaan dari Kang Gazan. Poinnya sih yang soal kan misalnya di bisnis visinya menyelesaikan masalah banyak orang, terus rahmatan lil alamin. Nah, misalnya kalau kita bisnisnya masih UKM, terus di otak-atik juga nggak bisa relate ke sana, apa yang harus dilakukan gitu. Misalnya kan saya bisnisnya misalnya jualan bakso, gimana ya menarik orang supaya bisa bergabung dengan bisnis bakso saya gitu. Nggak apple to apple sama you business yang menciptakan sistem perekonomian mandiri yang rahmatan lil alamin. Ya. Ya, ambil contoh begini ya. Makanya ini pentingnya banget untuk kontemplasi masalah visi lagi. Kalau saya kayak dia aju tuh bakso aju.
itu dia punya suatu value yang sangat kuat banget gitu loh. Bahkan pada saat saya mengatakan, "Di, kamu naikin lagi nih harganya ya," kan gitu kan. Supaya maksudnya bisa renovasi yang lebih bagus lah gitu loh. Terus Ajo bilang begini, "Enggak Mas Jin, nanti kalau aku naikin kalau aku bagusin renovasinya nanti harganya naik. Aku nggak kepingin seperti itu. Aku kepingin semua orang dari semua kalangan bisa ngicipin baksonya Ajo." Nah itu kan berarti bagus ya. Berarti kan bisa istilahnya membuat, ini kan orang yang membuat bakso dengan hatinya gitu loh ya. Jadi istilahnya dia bisa, visinya bisa seperti gini, menyajikan bakso berkualitas yang bisa dinikmati oleh seluruh umat. Kan begitu loh, kan bisa. Ya kan? Bakso kalau dalam kecilnya Ajo sebagai bakso doang, atau kalau kuliner juga bisa kuliner berkualitas ya, tapi terjangkau. Itu kan visi yang bagus. Ya, orang mau makan enak aja kenapa harus mahal sih? Kan begitu. Ini kan visi yang terjangkau. Iya enggak? Nah, Zanana saya nggak ngerti kalau nggak bisa diotak-atik ke sana juga. Buat saya setidaknya bisa jadikan gini. Zanana kan visinya menjadi kendaraan ya, kendaraan menuju akhirat. Bisa juga menjadi kendaraan menuju kesejahteraan umat bersama. Bisa juga. Ya kan? Bisa, tetap bisa. Tidak harus fokus menyebut pisang. Pisangnya menjadi world class pisang. Kan gitu kan? Nggak harus seperti gitu kan? Ya. Nah, visi itu kan bukan berarti harus dengan produk gitu kan. Bukan berarti produknya, tapi perusahaan itu sendiri. Aku membentuk perusahaan ini buat apa? Ya. Atau menjadi tempat belajar. Ya. Bagi para anak muda. Bisa juga gitu. Nanti habis itu, atau untuk tempat training, untuk mencetak para pengusaha-pengusaha lain seperti Gazan itu, ya. Nah, jadi di situ nanti masuk keluar nggak menjadi masalah. Bisa juga seperti itu, ya. Gitu ya. Oke, makasih banyak Mas J atas waktu dan ilmu-ilmunya. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat ya. Oke, insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Saya Atinem. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.